Orang tuh gampang banget nyalahin tanpa tahu sebenarnya ya. Kadang-kadang paling gampang bilang nih, kayaknya metabolisme gue nggak bener deh, atau metabolismenya kayaknya udah slow nih ya, udah turun nih metabolismenya. Jadi gampang banget gemuk gitu loh ya, istilahnya napas aja jadi lemak. Apa sih sebenarnya yang bikin metabolisme kita itu slow atau turun? Banyak hal sih, dan itu sebetulnya bisa kita antisipasi. Satu hal yang suka salah, orang-orang tuh kadang-kadang kalau mau ngurusin badan, diet gila-gilaan. Memang suka tidak suka, mau tidak mau, memang akan terjadi penurunan metabolisme bila kita mengalami di fase perimenopause dan menopause. Slow metabolism itu akan berakibat apa aja sih? Weight gain yang pasti. Apakah slow metabolism bisa terjadi pada usia muda? Halo The Healthier, balik lagi dari Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Sekarang kita lagi sama Dr. Grace. Balik lagi. Hai dokter. Hai. Dok, lagi banyak mempertanyakan nih audiens kita nih dokter. Gini katanya, metabolisme aku turun, jadinya aku susah nih nurunin berat badan, segala macam. Dok, memang kenapa sih metabolisme itu turun? Iya, orang tuh gampang banget nyalahin tanpa tahu sebenarnya ya. Kadang-kadang paling gampang bilang nih, kayaknya metabolisme gue nggak bener deh, atau metabolismenya kayaknya udah slow nih ya, udah turun nih metabolismenya. Jadi gampang banget gemuk gitu loh ya, istilahnya napas aja jadi lemak gitu kan, napas aja berat badan naik, nih metabolisme gue nggak beres nih gitu. Jadi dikit-dikit nyalahin metabolisme. Sebenarnya sih kita nggak usah ngejelasin apa itu metabolisme lah ya, ntar kan panjang. Tapi kita cukup tahu nih sebagai orang awam, apa sih sebenarnya yang bikin metabolisme kita itu slow atau turun. Banyak hal sih, dan itu sebetulnya bisa kita antisipasi ya. Yang pertama yang bikin kita metabolisme kita slow ya, yang paling sering itu yang ini low calorie diet. Low calorie diet. Nah ini satu hal yang suka salah gitu. Orang-orang tuh kadang-kadang kalau mau ngurusin badan, diet gila-gilaan, benar? Ya, dia kurang-kurangin semuanya itu dikurangin. Sampai aku punya pasien dia bilang, dok, aku tuh udah nggak makan gitu loh. Aku tuh bener-bener nggak makan, paling cuman nasi sedikit, ya, gitu biasanya. Mending makan nasi. Kadang-kadang dia cuman makan sayur, jus buah, pokoknya seperti itu. Jadi benar-benar dia ngurangin kalori blind ya, tanpa dihitung, tanpa nanya sama profesional yang paham tentang kalori yang dia butuhin. Jadi dia main kurangin kalorinya serendah mungkin. Nah itu justru membuat metabolisme kita jadi slow, jadi turun, karena badan kita tuh punya mekanisme ngikutin apa yang masuk, dia akan pakai sesuai yang masuk. Jadi yang masuk misalnya kalorinya di bawah 1000, badan kita juga menyesuaikan hanya untuk memakai sesuai kebutuhan yang ada, yang masuk 1000 kalori aja gitu loh. Awal-awal memang terjadi penurunan berat badan, awal-awal karena badan kita belum adaptasi kan. Tapi begitu 2-3 bulan dietnya gila-gilaan, badan kita udah mulai adaptasi. Makan sedikit bukan berarti beratnya akan tetap turun, malah stuck. Makanya sering dengar kan, awal-awal turun loh berat badan 2-3 bulan, setelah bulan keempat stuck. Kenapa? Karena metabolismenya udah mulai ngikutin, udah mulai slow. Selain itu dok, sebenarnya penurunan metabolisme itu dok bukannya berakibat pada akhirnya ada penyakit-penyakit lain dok? Banyak. Nanti nomor 1 dulu ya, berarti kan tadi karena diet yang low kalori yang secara ekstrim ya, ekstrim low kalori. Makanya tuh harus hati-hati ya. Nah yang kedua, sudahlah low kalori, giliran makanan yang masuk itu proteinnya kurang. Ya. Jadi kalau kita makan isinya sayuran aja gitu kan, buah-buahan, sayuran, apa yang terjadi? Ini ntar akan jadi penyebab yang ketiga. Ketika kita kekurangan protein ya, berarti nanti pembentukan muscle kurang. Oke. Nah yang ketiga, penyebab slow metabolisme karena kurangnya massa otot. Ya, jadi kalau yang pertama, ini beruntun nih sebenarnya, makanan yang low kalori ya, yang ekstrim banget low kalori. Kedua, sudahlah low kalori,
terus makanan yang masuk low pula proteinnya, ya, sehingga ujung-ujungnya muscle hilang, udah berentet sehingga menyebabkan apa? Metabolisme kita turun. Karena muscle itu adalah ibaratnya kompor di badan kita, ya, iya, untuk bikin di situ ntar kita pembakaran lemak, energi dan lain-lain gitu. Nah kalau kita bayangin ya, kalau kita ngerasa bertahun-tahun makannya benar-benar sesedikit mungkin, yang terjadi adalah muscle berkurang tapi lemak nambah, ya kan? Nah, kemampuan kita untuk membakar lemak makin kurang kalau otot juga kurang, ya. Jadi itu bererot lah istilahnya gitu. Nah, yang keempat, nggak exercise pastinya. Pasti. Ya. Nah, exercise-nya pun juga kita tuh sering kayak gini. Memang nanti di tahap berikutnya memang kita akan lihat metabolisme itu dipengaruhi juga oleh usia, ya. Nanti kita lihat. Tapi aku mau ceritain dulu exercise hubungannya dengan usia. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita mulai let's say 40 tahun ke atas atau 45 or even 50 tahun ke atas, kita memilih olahraga yang menurut kita safe. Misalnya dok, jalan, ya, jogging juga nggak berani, apalagi kalau udah obes, ya kan, itu lutut, ya, atau berenang artinya lebih baik daripada jalan santai gitu kan, tapi more to cardio. Kita memilih more to cardio gitu kan. Apa yang terjadi? Kardionya malah kadang-kadang berlebihan. Kardio yang berlebihan kita exhausted, capek, ya kan, dan kardio itu ngecilin, mengurangi massa otot. Ya, jadi kalau kita mau ningkatin metabolisme, tadi aku udah bilang perbanyak massa otot, tentu kita pilih resistance training, ya, dengan beban, baik itu beban tubuh ataupun beban tambahan. Nah, kalau kita milih olahraga makin berumur, yang kita pilih malah kardio gitu kan, metabolismenya nggak ngangkat. Mestinya gimana dok? Kita kombinasi dua-duanya, tapi more to resistance, ya. Jadi kalau seminggu 3 kali resistance training, 2 kali kardio gitu. Tapi ya. juga jangan low calorie diet ya dok. Nggak boleh. Pokoknya yang pertama tuh ya, orang tuh yang paling gampang ketika berpikir mau kurus, metabolismenya mau ini, makan dulu yang dia babat. Karena effortless, no effort. Ngurangin makan itu effortnya cuma sedikit. Dan itu bisa tahunan loh dok ya. Iya, bertahun-tahun makan. Dan selalu keluhan yang datang ke aku tuh bilang tuh, kayak orang bingung gitu. Padahal aku makannya cuma sedikit loh dok. Padahal udah nggak makan-makan loh dok gitu. Dia berharap dengan nggak makan kurus gitu. Malah terbalik gitu ya. Jadi karena metabolismenya sudah beradaptasi dengan makanan yang masuk gitu ya. Jadi tadi kita udah punya 4 ya. Pertama low calorie diet. Low calorie dietnya yang low protein ya. Terus abis karena low calorie diet yang low protein, muscle yang ketiga kehilangan muscle, jadi muscle massnya kurang. Keempat, sudahlah muscle massnya kurang, giliran olahraga, pemilihan olahraganya kardio, jadi nggak resistance ya. Itu sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu satu rangkaian ya. Nah yang kelima, karena udah istilahnya udah badan udah berat, gemuk dan segala macam, kadang-kadang kita sedentary. Ya, jadi kurang, need-nya juga kurang, non exercise thermogenic activity-nya juga kurang ya. Jadi banyakan duduk nonton TV. Terus malam kurang pula tidurnya. Karena gini ya, kalau kita kurang aktivitas apa segala macam, susah ngantuk. Iya, susah ngantuk. Malam soalnya pagi-pagi nggak berjemur juga. Betul, udahlah nggak berjemur, terus malam banyak pilihan tontonan yang macam-macam, akhirnya kurang tidur ya. Jadi yang kelima dari yang tadi ada kurang tidur. Tidur dalam satu hari itu kurang dari 7 jam dan tidurnya tidak di waktu yang tepat sehingga kualitas tidurnya kurang. Ya, jadi itu mempengaruhi metabolisme. 5 itu ya dok. Udah 5. Ya? Nah, ini yang keenam ini yang suka memang suka tidak suka, mau tidak mau memang akan terjadi penurunan metabolisme bila kita mengalami di fase perimenopause dan menopause. Itu pasti. Biasanya begitu, tapi bukan berarti tidak bisa diakalin gitu ya. Kenapa? Gini, ketika kita perimenopause, masuk ke area perimenopause dan nantinya akan menjadi menopause, kan terjadi penurunan hormon-hormon seks ya. Nah, mungkin aku skip, ada yang terskip nih.
Tadi 5 ya. Yang keenam tuh manage stress. Ya. Nah ini ntar Stress hubungannya management. ya stress management. Karena ini yang keenam dan yang ketujuh yang perimenopause ini berhubungan. Kenapa? Gini, ketika kita udah berumur, hormon seksnya kan turun, ya. Yang signifikan turun tuh estrogen, progesteron. Dan pada orang-orang gemuk kadang estrogennya itu masih diproduksi walaupun sudah perimenopause dan malah even udah menopause, tapi estrogen dia masih tinggi apabila dia gemuk karena kan lemak juga menghasilkan estrogen, tidak hanya dari ovarium. Nah, ada satu hormon yang nggak bisa diproduksi lagi kalau ovarium udah nggak ada. Apa tuh, Dok? Progesteron. Progesteron. Progesteron itu ya itu salah satu kerjanya adalah untuk mengaktifkan hormon tiroid. Jadi dia membantu konversi hormon tiroid yang tidak aktif atau FT4 menjadi hormon tiroid aktif FT3. Nah, apabila progesteronnya itu rendah ya, otomatis hormon tiroid kita kurang atau belum sampai hipotiroid tapi dia udah masuk ke area subclinical hipotiroid. Orang-orang subclinical hipotiroid dan hipotiroid itu slow metabolism. Slow metabolism. Ya, jadi memang secara usia apabila progesteron rendah, jadi tiroid kita juga yang aktif juga kurang, metabolisme kita turun. Ya, itu yang aku bilang mesti diakalin karena yang itu seiring usia akan terjadi slow metabolism. Makanya yang faktor 1 2 3 4 itu sampai 5 itu jangan harus dimaksimalin, jangan memperberat yang ke-6 yang si perimenopause dan menopause ini ya. gitu. Berarti concern ya buat yang umur 40-an ya. Dok, kalau aku baca ya Dok ya di audiens kita nih Dok, banyak pertanyaan dan mereka rata-rata usia 40 dan itu belum masuk masa premenopause, tapi mereka udah melakukan low calorie diet itu. Nah, sebaiknya jangan. Warning banget nih ya, nanti akan menyebabkan yang tadi Dokter Grace bilang turun atau slownya metabolisme gitu. Betul. Dan memangnya Dok, slow metabolism itu akan berakibat apa aja sih? Weight gain yang pasti. Weight gain. Ya. Selain tapi weight gain, banyak sebetulnya ya. Slow metabolism nggak cuma weight gain, tapi weight gain salah satunya ya. Slow metabolism juga nanti dampaknya kayak ke brain fog ya, mau berpikir juga lemot, lemot gitu kan. Brain fog alias lemot. Betul. Dan kalau misalnya let's say kita nggak manage stress gitu kan, tadi faktor yang ke-5 atau ke-6 gitu kan manage stress gitu kan. Oke, yang ke-6 manage stress. Kalau nggak di manage stressnya, ya kan progesteron kan turun, progesteron turun, tiroid turun kan satu siklus tuh ya. Nah itu ujung-ujungnya kan ke arah subclinical hipotiroid atau hipotiroid. Nah itu gambaran orang hipotiroid itu akan keluar semua. Nggak tahan dingin gitu kan, kulit kering gitu ya. Nggak tahan rambut dingin, rontok. Pantesan suka udah banyak yang walaupun panas tapi pakai shawl, pakai rambut rontok ya, terus kuku-kuku juga gampang patah ya, seperti itu, brain fog. Ya, jadinya sepertinya menua sebelum waktunya. Jadi aging. Ya, jadi memang kita kalau mau ngomongin metabolisme rentetan 1 sampai akhir itu semuanya tuh bersambung, nggak berdiri sendiri-sendiri. Ya, nggak cuman lihat faktor menopause perimenopause, taunya dietnya nggak diatur, giliran dietnya berantakan, sekalinya makan asal kenyang, nggak ada proteinnya. Dan aku tuh sering banget nemuin pasien di klinik yang sudah berumur itu selalu dengan bangganya bilang, "Dok, aku tuh udah pokoknya gini Dok, pokoknya takut kolesterol tinggi, aku nggak makan daging, pokoknya nggak makan yang hewani-hewani, aku bener-bener makan sehat." Apa tuh makan sehat? Sayur-sayuran aja gitu kan. Jadi ini salah. Ini salah. Oke. Ya, ini salah. Ini kalau aku ngikutin dari healthy lifestyle dari dunia internasional juga ya, tentang vegetarian, full vegetarian. Jadi kayaknya kita agak sedikit berseberangan mungkin ya Dok. Aku ngomong protein. Protein itu ada nabati dan hewani. Jangan salah, ngomong protein ya.
orang vegetarian masih ada proteinnya. Oke. Ya jadi bukan berarti Beda ya? Ya, Oke, jadi berarti berbeda nih. ya kalau ngomong sayuran aja dengan asumsi tidak ada protein di sayuran itu ya. Jadi kadang-kadang orang nganggap sayuran tuh hanya sayuran hijau aja kan. Harusnya kalau dia vegetarian, dia contoh nih tempe. Itu kan orang vegetarian masih makan ya. No, jamur itu sumber protein, kacang-kacangan itu sumber protein. Jadi even dia mau fully vegetarian ya, vegetarian kita ngomongnya vegetarian ya, karena vegetarian bukan hanya sayuran aja, tapi memang ada yang murni vegetarian sehingga benar-benar karena vegetarian tuh seingat aku ada tingkatannya ya, aku juga nggak paham ya. Nah intinya kita harus perhatiin protein yang ada yang nabati, bukan yang hewani. Jadi intinya kita harus aware sama apa yang masuk ke badan kita. Berarti protein itu tetap harus masuk. Hati-hati banget karena kita ngerasa udah jalanin makan sehat, taunya yang masuk itu tidak ada proteinnya. Sehingga makin berumur, kita itu sejak usia 30 tahun, masa otot kita setiap tahun turun 1%. Jadi kebayang kalau umur kita udah 50 tahun, masa otot kita udah turun berapa persen? Udah sekitar 20%-an kita turun masa otot. Jadi lama-lama sarkopenia kan. Nah, sementara untuk membentuk massa otot kita butuh sumber makanan yang berupa protein. Giliran protein masuk tapi nggak dilatih dengan exercise juga sama aja bohong sebetulnya. Jadinya apaan tuh dok? Ya lembek aja gitu ya. Jadi harus semuanya ya yang tadi aku sebutin 1, 2 sampai 6 itu semuanya tuh bersambung. Dijalanin. Jadi ya baru kalau ngomong kita mau gila ya ada yang umurnya udah 80 tapi metabolismenya masih bagus. Berarti yang nomor 1 sampai nomor 6 dia kerjain dengan benar. Ini kayaknya perlu dicatat. Nanti kita tulisin, kayaknya aku juga perlu catat dok. Oke. Terus dok, nah apakah slow metabolism bisa terjadi pada usia muda? Bisa ya, bisa ya. Jadi kan aku udah bilang misalnya contoh nih ya, masih muda, masih teenager, tapi dia itu makannya, nah urut aja dari nomor 1. Dia lagi teenager, tapi terus makannya kadang-kadang anak teenager sekarang ada 2 deh. Ada yang kadang ngerasa badannya masih oke, hajar semua dimakan, tapi salah. Yang dimakan itu yang simple karbo ya, pizza, junk food lah semuanya. Which is giliran adanya protein tapi berupa processed food ya kayak sosis, itu kan jelek banget ya. Atau makanan-makanan yang melalui long process. Nah itu big no sebetulnya ya. Itu jadi even teenager tapi pemilihan makanannya salah, terus nggak olahraga dan tidurnya kurang, metabolismenya akan slow juga gitu. Iya, dan tentunya akan berakibat selain weight gain tadi dokter bilang. Iya, coba lihat sekarang teenager teenager sekarang banyak yang gemuk. Banyak banget dong. Nah, jadi sekarang angka pasien-pasien yang menderita metabolic disease ya makin muda. Gitu. Karena mereka mulai dari yang nomor 1 tadi, giliran diet gila-gilaan, giliran lapar makannya ngaco. Nah itu. Jadi jangan nyalahin metabolism slow-nya. Lihat di introspeksi dulu yang tadi Dr. Grace bilang 1 sampai 7 tadi udah bener apa belum, catat. Ini penting banget, catat. Penting, gitu ya, dan dok, semuanya itu nggak bisa dibenerin satu-satu, tapi semuanya itu bersambung. Semua bersambung dan memang begitu healthier ya. Untuk kesehatan badan kita memang mesti aware dan kita mesti tahu ya dok, cari ilmunya. Cari ilmunya gitu. Karena itu juga untuk menjaga ntar kesehatan kita long term sampai sesudah menopause gitu ya dok ya. Ya, oke. Begitu dokter? Yes. Demikian Healthier dari Dr. Grace, Klinik Dr. House, Lifestyle Clinic.